Halo Sobat Tani Muda, kembali lagi di podcast AgriTalk, ruang ngobrol seru seputar dunia pertanian modern. Saya Maulidia Ifra Rasti dengan rekan saya, Indah Puspita. dan Muhammad Rahman Abufian. di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang segar, manis, tapi juga penuh inovasi, yaitu melon hidroponik. Pernah dengar tentang sistem hidroponik menanam tanpa tanah dengan bantuan air dan nutrisi, tapi gimana ya kalau sistem ini diterapkan untuk sebesar dan selezat melon? Apakah tumbuh maksimal, bagaimana rasanya, dan apakah menguntungkan secara ekonomi? Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung dengan Bapak Suryo asal Malang yang sudah sukses membuktikan melon hidroponik. Jadi, yuk kita langsung ngobrol. Untuk memulai perbincangan kita hari ini, saya ingin tahu nih Pak, bisa diceritakan sedikit tentang kegiatan Bapak di bidang pertanian, khususnya di melon hidroponik? Ya, terima kasih. Jadi saya memulai kegiatan pertanian di bidang hidroponik ini 2 tahun yang lalu dan berjalan sampai sekarang, dan sudah berbagai macam jenis melon yang coba kita tanam dengan sistem hidroponik. Hidroponik ini yang saya lakukan sudah melalui beberapa tahap, baik itu tahap yang sampai dengan kegagalan panen sampai dengan yang berhasil. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa dikatakan 80% budidaya hidroponik yang saya lakukan sudah bisa berhasil. Seperti apa awal mulanya Bapak tertarik menanam melon dan sistem tanpa tanah ini? Awalnya saya di hidroponik ini, awalnya saya sebenarnya bertanam tanaman buah itu di tanah langsung dan juga di polybag. Tapi terkait dengan masalah lahan, karena lahan juga terbatas dan kemampuan tenaga kerja yang saya lakukan hanya seorang diri, maka saya mencari cara atau metode yang gampang, yang mudah, yang bisa dilakukan oleh seorang diri dengan tetap tidak mengurangi nilai ekonomis dari produk yang nanti akan dihasilkan. Nah, itu kemudian ketemulah sebuah teknologi atau sebuah sistem yang namanya hidroponik, di mana dengan area yang sempit kita bisa melakukan pertanian secara maksimal dengan hasil yang juga lebih baik. Menarik sekali Pak. Kalau kita lihat sistem hidroponik ini kan mulai banyak diminati ya, terutama oleh anak muda. Menurut Bapak sendiri, bagaimana kondisi petani atau pelaku usaha melon hidroponik saat ini di Indonesia? Untuk skala usaha melon hidroponik ini yang saya perhatikan saat ini masih ada 2 segmen. Yang pertama segmen hobi dan yang kedua segmen usaha atau industri ya. Nah, untuk segmen hobi ini ada beberapa tipe yang memang cukup bisa dilakukan oleh kalangan muda, kalangan yang masih belajar, dengan sistem yang sangat sederhana, hanya 1 atau 2 tanaman tapi bisa dihasilkan buah yang maksimal. Buahnya bisa sampai 10, bisa sampai 12 gitu. Tapi memang itu hanya skala hobi. Artinya untuk masuk ke segmen pasar, buah-buahnya ini masih belum masuk size standar pasar. Sedangkan kalau untuk yang industri, kita bisa lakukan penanaman hidroponik ini dalam skala yang lebih besar, dan kapasitas yang bisa kita handle dalam satu greenhouse atau dalam satu sistem hidroponik ini untuk satu orang itu kurang lebih 1000 sampai 1200 tanaman. Saya kira itu yang lebih. Apakah sudah berkembang pesat atau justru masih menghadapi banyak tantangan di lapangan, Pak? Melon hidroponik saat ini memang sangat digemari banyak orang, khususnya pelaku usahanya. Tetapi perkembangannya saat ini kita terkendala pada benih, karena benih-benih yang memang kelasnya premium yang ditanam di sistem hidroponik ini itu memang tidak banyak diproduksi oleh lokal. Jadi kita masih banyak mendatangkan atau kita membeli dari produk-produk di luar negeri, seperti dari Cina, dari Taiwan, kemudian juga dari Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia juga ada. Karena memang breeding kita ini sangat terbatas, apalagi wilayah kita ini kan wilayah tropis. Jadi untuk penanaman melon sampai dengan ketemu benih yang siap tanam itu minimal informasinya sampai 6 kali uji coba baru bisa dihasilkan produk yang stabil untuk bisa ditanam di
lingkungan atau di pasar. Kalau bicara tentang tantangan nih, setiap usaha pertanian pasti punya ujiannya masing-masing. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam budidaya melon hidroponik? Tantangan terbesar di melon hidroponik ini sebenarnya adalah ketekunan. Jadi seluruh bentuk usaha pertanian itu yang dibutuhkan sebenarnya ketekunan dan mental. Artinya mental tidak pernah menyerah pada saat terjadi kegagalan panen. Satu, yang kedua, kita juga harus konsisten. Artinya konsisten pada saat kita menentukan sebuah sistem, kita harus bisa belajar dari sistem itu dan kita juga harus bisa mengembangkan sistem itu sesuai dengan karakter kita masing-masing. Contoh kalau misalnya saya, karena karakternya saya sendiri, berarti saya harus bisa memproduksi produk melon hidroponik ini secara maksimal menurut kemampuan saya. Begitu kira-kira. Apakah lebih ke aspek teknis seperti perawatan dan nutrisi, atau justru dari sisi pemasaran dan budidaya produksi? Kalau di bidang pertanian ini sebenarnya semuanya sudah ada, Mbak. Jadi benih ada, teknologinya ada, kemudian juga nutrisi atau pupuknya juga. Mungkin yang perlu sekarang diedukasi itu adalah sistem pemasaran. Karena hidroponik ini selain berinvestasi secara lebih besar daripada di lapangan atau di lahan langsung, maka produk yang dihasilkan harus produk-produk yang bersifat premium dan bernilai ekonomis tinggi. Nah, pada saat itulah kita menghasilkan produk dengan nilai ekonomis tinggi. Pasar kadangkala kita belum bisa menerima harga yang sudah ditentukan atau yang diinginkan oleh petani. Karena walau bagaimanapun dengan sistem hidroponik perlu pengawasan dan juga perlakuan yang lebih daripada di lahan biasa. Saya kira itu. Sekarang saya ingin menyinggung soal penyuluhan, Pak. Selama ini bagaimana pengalaman Bapak dalam mendapatkan atau mengikuti selama penyuluhan pertanian dan berkaitan dengan hidroponik khususnya melon? Gini Mas, kalau untuk penyuluhan khususnya dari segi pemerintahan ataupun dari segi perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, sementara ini saya belum pernah mendapatkan. Jadi saya terus terang saya bereksperience atau belajar sendiri secara otodidak untuk melon hidroponik ini. Yang kedua, mungkin karena melon hidroponik ini merupakan segmen buah yang dan tidak dilakukan secara massal, dan juga penanaman melon ini tidak dilakukan secara massal. Jadi tidak dalam satu lingkungan yang besar dilakukan penanaman, sehingga mungkin bagi penyuluhan atau bagi pembinaan terhadap produk-produk melon hidroponik ini kita masih belum bisa mendapatkan bimbingan dari pihak-pihak yang memang berkompeten dalam. Apakah sudah cukup membantu para petani untuk berkembang? Secara perkembangan melon hidroponik ini, sistem pertaniannya maupun petaninya kita masih dalam bentuk forum, Mas. Jadi dari segi edukasi, kemudian saling tukar pengalaman, kita melalui forum-forum yang ada di media sosial. Nah, kalau untuk yang dari bimbingan pemerintah atau dari dinas pertanian, kita masih belum bisa. Kalau gitu, menurut Bapak sendiri, bentuk atau materi penyuluhan seperti apa yang paling penting diberikan kepada petani melon di hidroponik? Saya kira kalau untuk metode penyuluhan mungkin pada segmentasi bagaimana kita menciptakan atau memformulasikan pupuk atau nutrisi untuk perkembangan dari melon itu sendiri. Yang kedua, HPT, Mas. Jadi hama penyakit tanaman ini di melon hidroponik, walaupun kita sudah menanam dalam greenhouse, tetap menjadi fokus kita untuk bisa menanggulangi. Karena prinsipnya kita bertanam melon itu bukan buah itu adalah sampingan. Jadi bagaimana kita merawat tubuh dari tanaman itu sebaik mungkin, baik itu daun, batang maupun tunas. Sehingga dengan baiknya kita memproduksi atau kita baiknya merawat tumbuhan itu, maka secara otomatis buah yang dihasilkan itu akan baik. Jadi itu kira-kira yang paling penting dari sisi pertanian atau dari segi pembinaan itu kita di segmen HPT, di segmen nutrisi, dan juga mungkin kedepannya saya berharap di segmen pembenihan bagaimana petani kita bisa menciptakan benih-benih secara lokal dan mandiri. Apakah lebih dibutuhkan
pelatihan teknis seperti cara merawat tanaman atau justru materi tentang pemasaran produk dan manajemen usaha? Yang paling penting menurut saya sekarang ini karena sudah banyak yang memulai usaha melon hidroponik, mungkin di segmen pasar yang paling utama. Tapi jangan juga dilupakan untuk segmen penyuluhannya. Jadi kita juga perlu pendampingan, baik itu pendampingan secara budidaya maupun secara bahan bakunya, Mas. Pupuk, nutrisi, obat-obatan untuk penanggulangan penyakit. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Suryo. Sebagai petani inovatif yang sudah sukses mengembangkan melon hidroponik, apa pesan atau motivasi Bapak untuk para generasi muda seperti kami ini yang ingin mencoba terjun di bidang ini? Bertani itu khususnya melon hidroponik atau bertani secara hidroponik itu mengasihkan. Jadi buat generasi muda khususnya yang memfokuskan dirinya pada bidang pertanian atau belajar dalam bidang pertanian, cobalah untuk bisa fokus dan bisa mengembangkan dunia pertanian kita. Karena buah-buahan tropis, kalau kita bicara di luar negeri, Indonesia ini sangat kaya dengan buah-buah tropis. Baik itu buah yang dimodifikasi secara alam maupun yang dimodifikasi secara buatan. Melon ini salah satu produk yang dihasilkan dari sistem dari buatan, penanaman buatan. Sehingga peluang untuk bisa memodifikasi ini sangat besar dan mengasihkan. Untuk dunia pertanian, bertanam melon hidroponik ini mengasihkan. Bagaimana cara agar kami, seperti kami yang ingin memulai terjun di bidang ini itu tetap semangat dan tidak takut memulai usaha pertanian, apalagi yang ke bidang hidroponik? Kalau bertani dengan rasa takut, maka hasilnya juga akan tidak maksimal. Jadi jalan saja. Apapun yang akan dihadapi, itulah dunia pertanian kita. Yang kedua, banyaklah selalu kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Baik itu yang sudah profesional, bertani, maupun yang masih sama-sama belajar. Untuk meningkatkan semangat kita. Yang ketiga, kalau untuk masalah bagaimana dengan hasilnya nanti, kalau dengan hasilnya, saya kira dengan komunitas-komunitas generasi muda yang sekarang ini ada, jangan hanya kopi. Kita coba untuk mengenalkan buah-buahan kita, hasil produksi kita ke teman-teman kita. Saya kira dengan produksi hidroponik dengan skala anak muda pasti akan terserap lebih cepat daripada yang produksi massal di lahan terbuka. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari kami, Bapak. Luar biasa sekali tentang perbincangan kita hari ini. Banyak hal yang menarik bisa kita belajari tentang melon hidroponik ini. Mulai dari cara budidayanya, tantangannya, sampai peluang bisnisnya yang sangat menjanjikan. Dari cerita Bapak Suryo tadi, kita bisa melihat bahwa pertanian modern bukan hanya soal menanam, tetapi juga soal inovasi, ketekunan, dan semangat belajar. Melon hidroponik membuktikan bahwa teknologi bisa berjalan beriringan dengan pertanian untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Terima kasih atas yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suryo atas waktunya dan pengetahuannya yang sangat impresif. Dan tentu terima kasih juga untuk para pendengar setia yang sudah mengikuti episode ini sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dan mencintai dunia pertanian Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Vian. Saya Ayu. Dan saya Indah. Salam hijau dan tetap semangat bertani. Kesimpulannya adalah, melalui pembahasan mengenai melon hidroponik, saya belajar bahwa pertanian modern kini semakin inovatif dan efisien. Sistem hidroponik memungkinkan petani menanam tanpa tanah dengan hasil yang berkualitas tinggi. Namun di balik keunggulannya, ada tantangan seperti biaya awal yang besar dan kebutuhan pengetahuan teknis. Sebagai siswa agribisnis, saya merasa penting untuk terus mempelajari teknologi pertanian seperti ini agar dapat berkontribusi dalam mencapai pertanian berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi di masa depan. Jadi, bentuk penyuluhan yang dibutuhkan saat ini adalah dari segi pembibitan melon serta cara perawatannya. Terima kasih.